Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Narulita, mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Profesor Dr. Hanuka. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem pendidikan yang ada di negara Jepang dengan sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi dan Problematika Pendidikan yang diampu oleh Dr. Haja Ishana El Huluko. Dalam video ini, saya akan menjabarkan tentang profil singkat negara Jepang dan negara Indonesia, sistem pendidikan yang ada di Jepang dan di Indonesia, serta kurikulum yang ada di Jepang dan Indonesia dari mulai guru, pembiayaan, sampai jam sekolah. Indonesia dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal dengan negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah sekitar 1.904.569 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia. Negara Jepang merupakan negara yang terletak di benua Asia, yaitu Asia bagian timur. Negara Jepang terdiri dari sekitar 6.852 pulau. Beberapa pulau utama di Jepang diantaranya ada Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Ibu kota negara Jepang adalah Tokyo. Luas wilayah Jepang sendiri adalah sekitar 377.915 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 127,3 juta jiwa. Jepang memiliki suku yang cukup homogen karena suku Jepang asli mendiami negara tersebut ada sekitar 98,1% dan presentasi sisanya diisi oleh suku Tionghoa, Korea, dan suku lainnya. Sistem pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai nilai-nilai luhur yang digali dari bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan nilai-nilai Pancasila, kebinekaan, integritas, demokrasi, dan karakter nasional. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yaitu mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, manusia yang mempunyai takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan jasmani dan rohani, keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir mempunyai tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat. Filsafat pendidikan yang dianut oleh negara Jepang adalah Konfusianisme, di mana ajaran ini sangat mengagungkan pendidikan dan penanaman karakter secara kuat dan pada pelaksanaan pembelajaran antara teori dan praktek tidak dapat dipisahkan. Struktur pendidikan atau jenjang pendidikan yang ada di Jepang tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, dimulai dari prasekolah, pendidikan dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, dan dilanjutkan dengan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Kurikulum sekolah dasar yang saat ini digunakan di Indonesia ada dua,
Yang pertama, masih ada yang menggunakan kurikulum 2013, di mana pada kurikulum 2013 kompetensi intinya merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti terdiri atas 1. Kompetensi inti sikap spiritual, yang kedua, kompetensi inti sikap sosial, yang ketiga, kompetensi inti pengetahuan, dan yang keempat, kompetensi inti keterampilan. Kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kurikulum terbaru pada sekolah dasar yang digunakan saat ini adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan belajar peserta didik. Karakteristik kurikulum Merdeka yang pertama adalah pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam sehingga ada waktu cukup untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan ko-kurikuler yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menggunakan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mempelajari secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Dan yang ketiga, melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. Kurikulum sekolah dasar di Jepang. Sekolah dasar di Jepang wajib diikuti oleh anak berusia 6-12 tahun. Kurikulum di Jepang diawasi oleh The Board of Education yang terdapat pada tingkat prefektur dan munipal, karena kedua lembaga ini masih terkait erat dengan MEX. Kurikulum sekolah dasar di Jepang meliputi pengenalan lingkungan hidup, musik, menggambar, olahraga, kerajinan tangan, pelajaran-pelajaran topik, ilmu-ilmu sains, aritmatika, homemaking, dan sosial. Sekolah dasar di Jepang memulai tahun ajaran baru pada bulan April, pada tepatnya pada musim semi, saat mekarnya bunga sakura. Hal ini bertujuan membuat siswa senang dalam mengikuti pelajaran. Jam sekolah dimulai pukul 8 sampai pukul 15. Untuk berangkat ke sekolah, siswa-siswa di Jepang disarankan untuk berjalan kaki, menggunakan sepeda, ataupun menggunakan transportasi umum. Biasanya, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok siswa yang memiliki tempat tinggal berdekatan. Mereka akan berangkat bersama dalam satu kelompok dengan diawasi oleh banyak petugas di sisi jalan, sehingga mereka akan tetap aman walau tanpa diantar oleh orang tua. Waktu makan siang sekolah juga dianggap sebagai bagian dari pendidikan yang disebut shukoku. Pendidikan makan ini tidak semuanya dilakukan secara teori. Anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mengambil peran atau tugas untuk mengambil makan siang teman sekelas mereka di dapur sekolah, membawa makan siang ke ruang kelas, dan melayani mereka. Pelaksana tugas itu disebut Kyushoku Toban. Sekelompok siswa yang bertugas mengenakan topi dan baju kyusokugi. Mereka menyendokkan porsi yang diukur dengan cermat untuk teman sekelas dan guru mereka. Sebagian besar sekolah di Jepang memiliki ahli gizi sendiri. Di pusat kota Tokyo, ahli gizi dari seluruh distrik sekolah berkolaborasi untuk menu makan siang setiap harinya.
berdasarkan pedoman diet dan target gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Shukoku tidak hanya mengajarkan anak-anak untuk memperhatikan nutrisi dan sumber makanan sehari-hari mereka, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai Woshoku atau budaya makanan tradisional Jepang. Di Jepang tidak ada petugas sekolah yang membersihkan lingkungan. Untuk itu, ketika jam pulang sekolah, anak-anak bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Hal ini melatih siswa untuk bekerja sama dan bertanggung jawab serta menjadi pekerja keras. Sekolah dasar di Jepang tidak ada ujian kenaikan kelas. Semua siswa naik kelas di akhir SD dan SMP juga tidak ada ujian kelulusan. Namun, ketika mereka hendak masuk SMA, mereka akan menghadapi ujian masuk yang sangat ketat dan sulit. Di Indonesia, guru dikenal sebagai learning agents atau agents pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal. Guru sekolah dasar di Indonesia juga harus menguasai berbagai macam materi pelajaran yang akan diajarkan ke siswa di dalam kelas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Untuk itu, guru-guru di Indonesia pun termasuk guru-guru profesional yang telah mengikuti berbagai pelatihan kompetensi untuk menjadi guru profesional. Untuk pembiayaan sekolah negeri didanai oleh pemerintah, sementara sekolah swasta mendapatkan pembiayaan dari biaya sekolah yang dibayar oleh siswa dan sumbangan dari pihak ketiga. Program bantuan operasional sekolah atau BOS diberikan kepada siswa dalam bentuk bantuan biaya pendidikan. Bantuan biaya pendidikan dikelola oleh sekolah untuk proses pembelajaran serta kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Perencanaan penggunaan bantuan operasional sekolah juga harus mengikutsertakan berbagai stakeholder yang ada di sekolah, dari mulai kepala sekolah, dewan guru, sampai komite sekolah, agar adanya pengawasan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan dan pembelanjaan anggaran tersebut. Guru sekolah dasar di Jepang hampir sama dengan di Indonesia, yakni dalam satu kelas terdapat satu guru yang menguasai berbagai mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Namun, guru di Jepang merupakan profesi yang sangat dihormati dan dihargai. Hal itu terlihat dari peringkat gaji guru seperti dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang menempatkan Jepang sebagai salah satu dari 10 negara dengan gaji tertinggi di dunia, yaitu sekitar 64.000 US dollar. Pembiayaan pada pendidikan dasar wajib ditanggung oleh pemerintah Jepang pada sekolah negeri yang ada di Jepang. Bagi anak yang berusia 6-12 tahun, memang ada biaya tunjangan berupa subsidi dari pihak pemerintah Jepang, yaitu berkisar 10.000 yen per bulan atau 1.091.100 per bulan. Untuk masa SD ini, ketika anak masuk ke bangku SD negeri di Jepang, sekolah SD di Jepang tidak memberikan biaya masuk alias pendaftaran gratis. Dan selama anak bersekolah, orang tua hanya menanggung biaya makan siang. Selain itu, biaya hidup anak sehari-hari dan les-les tambahan juga ditanggung oleh orang tua. Berbeda apabila orang tua memasukkan anaknya ke SD swasta, di mana SD swasta di Jepang tidak menggratiskan biayanya. Untuk biaya pendidikan SD swasta di Jepang berkisar 40.000 sampai 50.000 yen atau sekitar 4.500.000 rupiah sampai 5.500.000 rupiah per bulan.
Melihat total biaya sekolah berdasarkan survei Max 2021, sekolah dasar negeri menelan biaya sekitar 353.000 yen per tahun dan sekolah dasar swasta sekitar 1.667.000 yen per tahun. Dalam video tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Jepang dan Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan perbedaan yang signifikan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pendidikan berkualitas kepada generasi muda, pendekatan dan sistem pendidikan mereka berbeda. Pendidikan Jepang menonjolkan disiplin, kerja keras, dan kolaborasi, sementara pendidikan Indonesia menekankan pada kreativitas, keberagaman, dan nilai-nilai budaya lokal. Kedua negara dapat saling belajar satu sama lain untuk memperkaya pengalaman pendidikan dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mari kita menghargai keunikan dan keberagaman sistem pendidikan di kedua negara ini dan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan yang berharga.